Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah, salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pelajaran kita bab yang ke-101, halaman 257. Maaf penonton, beratang mejanya. Itu kursi. Sebelah sana ada. Minta maaf kepada pemirsa, penonton, panitianya lupa tadi meletakkan meja. Mari kita mulai. Hadis pertama dalam bab ini, hadis daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalah wa in karihahu taraka. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aba, dia berkata ma'aba, ma tidaklah, aba mengaibkan atau mencela, aba aib mencela. Rasulullah SAW ta'aman, makanan, qattu, sedikit penjua. Tidaklah pernah Rasulullah mencela, mengaibkan suatu makanan, qattu, sedikit penjua. Inishtahahu, in jika, ishtaha beliau suka, beliau ingin, ishtaha beliau suka, beliau menginginkan, hu dianya makanan itu, ta'aman, akalahu beliau, akala beliau memakannya, nya ta'aman itu. Wa in, dan jika karihahu kariha tidak suka. Kalau benci tidak bagus, tapi kariha tidak suka, tidak kariha, beliau tidak menyukainya, nya makanannya, ta'am. Tarakahu, taraka beliau meninggalkannya, artinya tidak memakannya. Kita ulang terjemahnya dulu secara satu persatu. Ma tidaklah, aba mencela Rasulullah ta'aman, suatu makanan, qattu, sedikit penjua, tidak pernah. Inishtahahu, in jika, ishtaha beliau menyukainya, ishtaha menyukainya, nya makanan, hu. Akalahu, akala beliau memakannya. Wa in kariha,
Dan jika kariha, beliau tidak menyukainya, karihahu, tarakahu. Taraka beliau meninggalkannya, yaitu tidak memakannya. Mari kita ambil beberapa faedah dan beberapa petunjuk yang telah disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini. Ini diantara adab yang sangat penting diperhatikan oleh kita ketika dihidangkan makanan, siapapun kita. Tentu lebih-lebih kalau di rumah. Baik yang memasak itu ibu kita, saudara kita, atau nenek kita, atau keluarga, atau juga pembantu rumah tangga, atau siapapun. Lalu makan itu disuguhkan, dihidangkan kepada kita. Yang pertama, ketika makanan disuguhkan, tentu ada yang suka, ada yang tidak. Ini masalah selera. Suka tidak suka masalah selera. Kadang ada nanti yang makanan itu tidak boleh dimakannya karena dia sakit, dilarang oleh dokter. Nah, disinilah dia ajarannya kepada kita. Setiap makanan yang dihidangkan, disuguhkan kepada Nabi, selagi makanan itu halal, selagi makanan itu baik, beliau tidak pernah mencela, suka atau tidak suka. Yang penting prinsip pertama jangan mencela, jangan menjelekkan, merendahkan, menghina. Kalau berkelakar itu lain cerita. Ini betul-betul mencaci cerca. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang kasar. Karena bisa jadi seseorang yang memang tabiatnya kasar kepada istrinya, kadang dia mengeluarkan kata-kata menyakitkan, caci maki. Di sini pentingnya perempuan, carilah pasangan hidup kita yang tahu menghargai kita, yang dia tidak kasar, pandai memperlakukan kita dengan lemah lembut. Kalau dia tidak suka, dia tidak kepingin, atau ada perbuatan kita yang menyebabkan dia emosi, dia tidak meluapkannya, tapi mengendalikannya dan menahannya. Mintalah itu kepada Allah. Ini kepada antumnya laki-laki juga. Berlakulah lemah lembut, sopan santun, beradab, berakhlak kepada orang yang mendampingi kita hidup, yaitu istri. Di samping itu istri juga harus tahu selera suami. Kalau tidak tahu, belajar. Karena sang suami, dia sudah lama hidup dengan ibunya. Seseorang laki-laki itu sepanjang 25 tahun lebih kurang dia hidup dengan ibunya. Di tengah-tengah keluarganya yang terbiasa lidahnya itu memakan masakan ibunya, memakan masakan keluarganya atau neneknya atau saudarinya. Maka kita selaku istri ini harus paham ini, karena tidak gampang merubah apa yang sudah biasa latah lidah, terbiasa lidah memakannya begitu saja, tidak. Karena tidak semua orang seleranya sama. Maka disitulah perempuan dituntut juga harus
belajar, tidak malu, tidak segan, tidak sungkan, bertanya kepada mertuanya, kepada saudari suami, kepada kakak suami, apa makanan yang biasa dimakannya, favoritnya apa, bagaimana memasaknya, tanya itu. Demi rukun rumah tangga. Karena faktor utama laki-laki itu. Syukur-syukur antum mendapatkan suami yang baik akhlaknya, sehingga dia tidak mencela. Kalau tidak suka dia tidak makan, dia pergi saja ke lapau atau dicarinya nasi. Syukur-syukur. Bagaimana kalau nanti dilemparkannya piring kepada kita, langsung dicerain, kalau begini pergi pulalah kau ke rumah orang tuamu. Tidak ada yang bisa. Ini dituntut. Jadi putri-putri ini yang kelas berapa ini? Kelas 10, 11, 12 ada. Nah, tidak berapa tahun lagi tamat antum di sini, masuk belajar di rumah. Tidak bisa tidak? Beli berapa akan dibeli terus. Kadang-kadang orang butuh masakan kita, bukan yang dimasak orang lain. Nah, Rasulullah ketika dihidangkan makanan, beliau manusia sama dengan kita. Manusia, beliau juga punya selera, beliau juga ada yang suka, ada yang tidak. Beliau yang suka, beliau paha kambing, antara lain. Beliau makan paha kambing, kadang-kadang beliau ingat istri beliau yang pertama, Khadijah. Karena beliau suka paha kambing, itu pula yang pernah diracuni oleh Yahudi. Oleh wanita Yahudi meracuni beliau. Ini ada makanan favorit, ada makanan yang beliau suka, ada yang tidak. Nah, ketika beliau tidak suka, ini yang jadi pelajaran. Beliau tidak mencela, tidak memaki, tidak marah, tidak melakukan kata-kata yang jelek, yang buruk. Jadi beliau tidak pernah mengaibkan. Selagi makanan itu halal, makanan itu bagus, baik, tapi selera tidak suka, beliau tidak mengaibkan. Yang beliau cela atau yang tidak suka itu yang haram, makanannya najis. Itu yang pertama. Dan jangan nampakkan tanda-tanda ketidaksenangan kita. Ya, ini laki-laki ini. Ibu kita sudah penat membesar. Jangan nampakkan sikap kita atau wajah kita, gestur kita. Itu. Sebab mencela, mengaibkan makanan itu ada dengan mulut, ada dengan sikap, ada dengan isyarat, ada nanti dengan gerakan-gerakan tertentu. Rasulullah itu yang berikutnya, betapa agungnya akhlak beliau. Di mana letak keagungan akhlak beliau? Beliau sangat menjaga namanya. Beliau menjaga betul perasaan orang yang membuat. Dan orang yang membuat itu juga harus sadar lama-lama, kenapa tidak disentuh ini? Kenapa tidak? Jadi ini anak-anak nanda yang perempuan ini nanti, kalau antum nanti bersuami, duduk di depan suami itu ketika makan, lihat, itu harus ada. Tunggui dia, lihat, ini suami saya kok tidak dipegangnya sambal atau sedikit saja, atau kenapa makanannya tidak seperti biasa. Perhatikan, kadang-kadang suami ada yang tidak mau bicara. Suami itu pantang bicara banyak. Yang banyak bicara itu orang yang punya mulut. Ya, antum harus duduk itu. Lihat saja. Kadang-kadang dia butuh ini. Namanya saya istri, melayani suami, bukan pelayan. Dia bukan pelayan, tapi melayani suami. Itu suaminya, khidmatnya kepada suami. Jangan sampai dia meminta, mana ini
cuci tangan mana nih gelas, mana sapu tangan, meminta dia dulu. Ndak PK namanya. Itu gunanya duduk. Jangan hidangkan makanan kita tetap pergi. Ndak pernah tahu antum nanti apa yang ndak suka, apa yang dia suka. Ndak beradab namanya. Sangat tidak beradab. Silakan buka kitab-kitab. Itu salah satu adab yang penting diperhatikan oleh seorang perempuan ketika dia bersuami. Pelajari itu. Nah, Rasulullah itu menjaga perasaan itu, tapi perempuan juga harus menjaga perasaan sang suami. Jangan salahkan dia kalau cari makan keluar atau ke restoran, atau dia pulang ke rumah ibunya, pulang dia ke rumah saudari perempuannya cari makan. Dia makan sendirian, kadang-kadang tidak enak. Kalau berdua kadang makan enak. Ya. Ini saling apa? Saling menjaga. Saling menjaga. Sebaik apapun suami, tapi suami orang, dia lama-lama bisa juga dibangkitkan, dipengaruhi oleh syaitan. Kadang-kadang dia bisa emosi, kadang-kadang perasaannya galau. Tiba di rumah tidak sendiri pula makanan. Jadi Rasulullah, beliau sangat menjaga orang yang membuat makanan atau orang yang memberikan makanan. Terima dulu. Termasuk kalau ada nanti orang mengasihi makanan kepada kita, terima saja dulu. Kami dah lama dah baca. Gitu. Orang sudah susah payah mengantarkan makanan, tanda dia respect, tanda dia senang, suka, atau dia menghadiahkan, terima. Suka tidak suka urusan belakang. Yang jelas, terima kasih ni, payah-payah bana, panik na matang kami, terima kasih kau. Hargai dulu orang yang sudah ada respectnya kepada kita. Dia ingin menghadiahkan sesuatu yang baik katanya, teman dia tidak tahu selera kita, tidak tahu dia bahasa kita, tidak boleh memakan itu atau mengkonsumsi itu, tetap hargai dia. Ya, rencana ada mau kawin? Ada? Berarti kan ini. Nih, Ibnu Dasri ada rencana mau kawin? Ada juga. Jangan sampai tidak kawin-kawin, minimal di surga nanti kawin. Tidak mau di sini kawin seperti guru kita, itu tandanya di surga ada kawin. Karena sudah habis perempuan muslimah. Kalau sudah tidak ada lagi wanita muslimah, wanita salehah, tidak usah kawin. Ini banyak ini. Ini lampuh nih. Ya. Jadi beliau menjaga perasaan orang yang bikin, orang yang mengasih, sehingga beliau tidak mencelanya, walaupun tidak suka. Beliau tidak mau melukai perasaan orang dan menghibahkan hati orang. Itu yang kedua. Jadi wa in karihahu, dan jika kariha tidak suka, makruh tidak disukai, tidak disenangi, dibenci. Jangan nampakkan kebencian kita itu, ketidaksukaan kita itu. Jadi kalau beliau tidak suka, tarakahu. Taraka, beliau tidak mencelanya, cuma meninggalkan, tidak memakannya. Tidak memakannya. Tenang-tenang saja. Di situlah harus arifnya. Arif. Apa itu arif? Harus mengetahuilah si perempuan ini nampaknya tidak dimakan ini. Di kita makanan itu suka, tapi di suami kita tidak. Yang tadi juga prinsipnya, lidahnya sudah terbiasa 25 tahun lebih kurang dengan lidah ibunya, lidah keluarganya. Lidah kita juga terbiasa dengan lidah ibu kita. Kadang-kadang tidak cocok, tidak akan pernah cocok. Kadang-kadang bisa suami itu bisa menyamakan selera, kadang-kadang tidak bisa. Jangan itu juga. Kalau dia ada sentuhnya, kenapa tidak ada sentuh? Besok itu juga, seminggu lagi itu juga. Itu antum tuh mencari gara-gara. Uya minta gatah namanya. Tahu uya minta gatah? Mencari gara-gara namanya. Kita yang membangkitkan persoalan. Akan duduk bijak dia. Ini tidak bisa dipaksakan suami memakan ini. Ditinggalkannya.
tidak disentuhnya sedikit pun. Mulutnya tidak keluar, tidak ada wajahnya yang berubah, tidak ada kata-katanya, tidak ada sikap dia, tidak disentuh saja, cari yang lain. Sadar 1-2 kali taruhlah kita tidak memperhatikan, bisa jadi lidahnya pahit atau dia sakit, tapi sudah 3 kali, 3 hari yang lalu kita buat itu, sebentar ini kita buat juga, itu tidak juga disentuhnya. Sudah 5 tahun kita berkeluarga juga tidak pernah tahu juga selera suami itu perempuan apa itu. 5 hari saja bergaul sudah tahu selera suami. Ini 5 tahun masih tidak tahu juga selera suami. Itu kan bergara-gara ya. Ya. Ini siapa namanya? Hah? Fatir. Lama lagi akan kawin? Lama lagi akan kawin? Ya itu. Ustaz lagi jangan untuk berkelakar dengan Nabi. Nanti Nabi kawinkan itu dengannya. Ya harus tahu ini. Supaya rumah tangga itu rukun, damai, saling mengetahui antara suami istri, kebiasaannya, tabiatnya, apa yang disukai, apa tidak disukai. Karena bahasa tubuh itu kadang-kadang orang yang tajam perasaannya dia dapat menangkap. Terakhir pada hadis ini, bahwa kita juga diajari bahwa apa yang tidak kita suka, apapun juga, karena orang mukmin itu bukan orang yang pencela. Laisal mu'min bitta'an, orang mukmin itu bukan pencela, apalagi la'an, apalagi pengutuk. Walal fahish, orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata keji. Walal badhi, juga tidak suka berkata-kata kumuh dan kotor. Mukmin. Karena orang mukmin itu dia menjaga kata-katanya sampai-sampai apa yang tidak suka dia, walaupun tidak makanan, dia tidak akan mencela, dia tidak akan memaki, tidak akan menjelek-jelek, apalagi mengatakan ke sana ke sini. Lebih-lebih suami jangan ceritakan istri kita kepada lain kekurangan-kekurangannya. Kita juga punya kekurangan. Kalau kita ada suka kekurangan kita disebut, dibicarakan orang lain, walaupun orang lain itu istri kita, jangan bicarakan aibnya, cacatnya, kelemahannya, kekurangan keperlakuan kita. Ini tahu kawan-kawan di kantor kita, kawan-kawan tempat di sekitar kita, tempat di mana kita berusaha, apa perangai istri kita, termasuk apa yang dimasaknya. Ini kan membongkar aib sendiri, mencoreng arang di kening, merobek baju di dada. Nah, Abi ulang lagi terjemahannya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai, qal, dia berkata, ma'aba, tidaklah aba, mencela, mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, suatu makanan, qattu, sedikit pun juga. Inishtahahu, jika ishtahahu, bila menyukainya, akalahu, akala, bila memakannya, wa in karihahu, dan jika kariha, beliau tidak menyukainya, tarakahu, beliau taraka, meninggalkannya makanan itu tanpa mencela. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, disepakati atasnya hadis ini oleh 2 orang syekh hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya nomor 2 hadis bab ini, an Jabir, an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sa'ala ahlahu al-ulma faqalu.
dari Jabir, semoga Allah meredainya, anna Nabi, bahwa Nabi Sa'ala meminta, ahlahu kepada keluarganya, ahlahu al-udma. Udma itu lauk pauk. Udma lauk pauk. Atau bahasa kitanya sambal. Faqalu, maka qalu, berkata mereka, itu mereka keluarga beliau, ma indana, ma tidak ada di sisi kami, illa melainkannya ada cuma khalun cuka. Khalun adalah cuka. Tahu cuka? Fada'a bihi, maka lalu dia da'a bihi, da'a memintanya. Kalau bahasa kitanya, ya bawa sini katanya, da'a bihi. Faja'ala, maka lalu beliau ya'kulu, beliau faja'ala ya'kulu, maka jadilah beliau ya'kulu, memakan, ya'kulu makan ya, wa yaqul, dan beliau berkata, ni'mal udumu al-khallu, ni'ma sebaik-baik lauk, sebaik-baik sambal adalah al-khallu, cuka. Ni'mal udmu, sebaik-baik sambal atau lauk adalah al-khallu, cuka. Beliau ulang 2 kali. Rawahu Muslim. Ada beberapa petunjuk di sini yang penting sekali kita garis bawahi. Yang pertama, kita di dalam kehidupan tetap diajari kita sederhana, jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Iktisad, sederhana dalam makan. Karena sederhana itu sudah setengah kehidupan namanya. Nisful aish, separuh kehidupan itu terletak di sederhana. Tidak terus ke atas, tidak ke bawah, biasa-biasa saja. Jangan majan-majan tua. Jangan sampai tinggi pula ruok daripada botol. Tahu ruok? Busa. Ini botol. Jangan melebihi pula busa daripada botol. Panjang kail sejengkal, dalam lautan hendak diduga, jangan. Maksud hati hendak meluk gunung-gunung, apa daya tangan tidak sampai, itu melebihi kemampuan, jangan. Biasa-biasa saja. Begitulah makan. Kemudian di sini satu kali Nabi meminta sesuatu makanan yang akan dimakan kepada keluarga beliau. Rupanya keluarga beliau menjawab, tidak ada makanan berupa sambal. Tidak ada sambal. Lauk pauk, udum. Lauk pauk tidak ada. Kata beliau, apa yang ada? Yang ada cuma cuka. Dan beliau buat sini.
Lalu beliau makan juga. Nah, beliau puji. Beliau memuji ini dalam rangka menyenangkan keluarga beliau. Karena memang tidak ada yang akan dimasak. Jangan sampai kita tidak kasih uang atau belanja kurang, yang kita minta yang lebih-lebih pula. Kali-kalilah pikir-pikirkan, kalau belanja kita kasih sekian kepada istri kita, cari pula apa pengeluaran kita 1 bulan itu. Salah satu yang bikin punyeng orang perempuan, istri atau ibu kita adalah mengali-ngali yang akan dibeli. Di antara kepunyeng itu memikirkan apa sambal hari ini. Kadang-kadang uang tidak cukup. Uang tidak cukup. Karena zaman sekarang apa yang kita kasih itu dibawa ke pasar tidak cukup-cukup pula. Tanyalah sama ibu kita, sama tante kita, sama nenek kita. Dikasih gaji sekarang 2 juta, didapat 2 juta, kasih rumah 2 juta. Tidak cukup sebulan. Apalagi rumah kontrak, tambah biaya listrik, tambah biaya air. Di situ ada pula uang sekolah. Kadang-kadang sakit, beli beras juga situ, sawah tidak ada, beli beras, beli sayur, semua di situ. Laki-laki jangan macam-macam kandak. Pandailah mengkali-kali. Kita tinggalkan uang 2 juta, ada saja yang akan makan syukur. Syukur ada yang akan makan. Jangan minta pula yang aneh-aneh. Jangan diminta pula sisiak kelembek namanya. Tahu sisiak? Tidak tahu. Sisik tahu? Jangan diminta sisik pula. Kelele. Jangan minta sisik kepada belut. Tidak akan ketemu kalau uang segitu. Taruh 2,5 juta juga begitu. 2,5 juta tanggungan makan dalam 4 dirham. Kita, istri kita, anak kita 2, atau orang tua kita, atau adik kita, gaji situ. Punyeng perempuan memikirkannya. Dirinci-rinci ini, beli bawang sekian, beli apa lagi? Beli tempe sekian, beli kerupuk sekian. Kandak laki-laki itu banyak. Jadi kalau tidak ada, ini yang akan dimakan. Terima saja. Itu Rasulullah. Tidak ada Rasulullah. Lauknya tidak ada. Lalu apa? Yang ada cuka. Bawa sini. Itu boleh. Lain sambal. Lain cuma ada mencuare panggang saja. Basis. Itu cuare panggang. Kan ada ubi rawi saja. Tualai, cobi babui. Basis ko. Dan kena memang tidak cukup. Tidak ada. Kalau ada masa disimpannya. Ini kata keluarga beliau, main dada, tidak ada di sisi kami. Yang namanya lauk itu, ad-udum. Tidak ada kami punya lauk pauk atau sambal. Ini kalian yang kandak jangan macam-macam juga di pondok ini, sama dengan itu. Kali-kali lah, pandai mengkali-kali lah. Biaya bulanan 750 per bulan. Makan berapa? 3 kali sehari.
Kali ya dulu. Dikali 10.000 saja sekali makan, kali 3 hari 30.000, kali sebulan berapa? 900. Kalau makanan hanya 10.000. Tapi kita tidak, kita makan ayam. Kamis makan apa? Cancang. Ya cancang. Makan cancang. Ayam. Kadang-kadang telur. Kadang tempe, kadang tahu. Antum kalau pergi ke pesantren Jawa salah satunya, mana guru kita yang tamat di Jawa kemarin? Tahu, kemudian kangkung, ditumis, ya sudah, makan. Tambah kerupuk, cabai rawit mentah. Itu rata-rata. Jadi kalau antum masuk pesantren Jawa, yang pesantren yang biasa-biasa saja, tidak tahan ya, lari pulang. Kenapa begitu biayanya? Jadi kita di sini, alhamdulillah syukur. Jadi kalau ada yang dimasak oleh ibu dapur kita, ya itu yang ada makan saja, tidak suka tinggalkan. Ini dibuang ke got. Muwaziriyah, tidak suka kenapa diambil? Rasulullah tidak suka tidak diambilnya. Ya antum yang sudah besar-besar hargai itu. Tukang masak kita aja 6 di sini. Mereka kan tidak cuma-cuma juga, tidak cuma-cuma bekerja di sini. Pakai honor juga. Pakai honor kan? Tukang masak. Nah, itu rata-rata gas habis satu berapa? Gas sekali beli. Gas itu pun sudah dibantu biaya gas itu oleh tukang gas 10 tabung 1 bulan. Itu gas ini lagi minyak segala macam banyak. Abi kan setiap hari ke dapur. Bukan hanya duduk di situ, memperhatikan juga. Kata orang dapur, Abi duduk di situ untuk makan. Nah, Abi banyak juga melihat situasi di dapur supaya Abi tahu. Laki-laki terus ke dapur supaya tahu dia apa dapur. Jadi intinya apa yang disuguhkan terima. Itulah Nabi. Jadi apa yang ada? Yang ada cuka Rasulullah. Cuka. Puasa ini. Mas ni kalau antum di rumah, mak bu, ini sama mak, nado, lalu telur pecah. Telur itu pecah tu alai. Kerupuk nasinya, tu nado. Alasin tu mak, masuk mak. Itu. Telur kedua. Perasaan ibu kita dengar. Mengasih uang tidak ada sama ibu. Di sini, ini saja antum berutang kepada pondok kita 400 juta lebih. Itu biaya makan yang tidak dibayar per Desember. Ya 400 juta lebih. Karena ada yang nunggak, ada yang tidak bayar, ada yang sudah 1 tahun tidak bayar. Dikasih makanan orang yang seperti ini pula yang banyak cacik, banyak kandak. Itu pula banyak kandak, banyak cacik. Maka jadilah kita menjadi orang bersyukur, pandai menghargai orang lain. Ya, gini. Lalu kata Rasulullah, wa yaqul ni'mal udmu al-khall. Sebaik-baik sambal adalah cuka. Sebaik-baik sambal adalah cuka. Ni'mah sebaik-baik. Beliau memuji malahan. Kenapa beliau puji? Untuk hari itu yang terbaik adalah cuka. Apa yang disuguhkan hari itu yang terbaik. Puji itu. Apa yang ada? Telur pecahnya. Telur pecah. Tu alih. Cobi babui. Tu malado. Suka makan. Kau lah. Untuk hari kini kau yang paling lezat kau. Macam itu. Ini orang tak merasa apa. Kalau tak suka ya jangan dimakan. Tapi kalau itu hanya makanannya ada, jangan cari-cari yang lain. Kalau kan kata-kata puji. Bunyikan capak sekali. Capak, tahu capak?
Mencapak setiap makan tu, tabi selemo setiap. Mangguk-angguk makan tu. Walaupun pahit, mangguk-angguk je lah. Ni'mal udmu al-khal. Cuka. Tentu cuka zaman Nabi berbeda dengan cuka zaman kita sekarang. Ini menggambarkan betapa Nabi sangat sederhana. Betapa beliau sangat sederhana makanan beliau. Kadang-kadang satu hari tidak berasap dapur, tidak berasap. Satu kali beliau pulang menanyakan makanan, tidak ada. Kalau begitu saya puasa saja. Sangat sederhana. Kalau tidak ada makanan, biar saya puasa saja. Puasa beliau. Begitulah pribadi yang agung. Kalau kita telusuri kehidupan beliau, terpana dan terkagum-kagum kita bagaimana beliau dalam kehidupan berkeluarga, dalam menghargai istri beliau dan lain sebagainya. Bukan berarti cuka itu makanan terbaik, tapi cara beliau menghargai keluarga beliau. Kata keluarga beliau, yang ada cuma cuka. Rasulullah beliau puji cuka. Itu bukan berarti beliau suka cuka, tapi beliau memuji cuka. Karena tidak ada yang lain, itu yang ada, ini yang terbaik. 2 kali beliau katakan, ni'mal udmu al-khallu. Ni'mal udmu al-khallu. Carilah suami yang seperti ini. Tapi jangan kasih cuka setiap hari kepada suami. Kenapa dikasih itu? Karena tidak ada. Yang lain kalau kan tidak cuka, yang ada cuma kecapnya. Apa yang ada? Kecap. Itu apa lagi? Tidak ada. Kerupuk nasi, kerupuk Palembang, udah aja. Puji. Ya lama je makannya kecap ke masa sekali. Ada puji namanya. Kan kecap atas nama tidak ada, maka apa yang ada ketika itu yang terbaik. Perut lepar. Kami pernah dulu mengalami di Madinah tahun 2010. Tahun 2010 ketika itu di Madinah dapat makanan. 2007 enggak, 2010 Pak. Jadi orang sana memasak ketika itu ayam putih. Ayam gulai putih apa namanya itu? Ayam putih itu direbus, dikasih bawang itu. Kalau Abi melihatnya gali ini. Gali itu gali. Mana? Gali. Hanya itu yang dihidangkan. Isinya kotak. Ya, sampai sekarang masih terasa bentuknya. Maka ketika itu Abi jalan-jalan keluar hotel, mencari apa gerangan yang bisa dijadikan sambal. Dapat jambu perawas. Tahu jambu perawas? Piawe. Itu nampak orang dagang super mie. Udah. Ada lado cabai. Dibuka cabai super mie, pakai jambu perawas makan. Ketika itu kena perut lapar, daripada makannya itu biarlah ini ya. Enak juga jadinya. Kalau begitu bisa kita katakan tidak ada sambal, yang ada cuma kecap. Itu apalagi ada cuma kecap, kerupuk Palembang itu. Makan, lama kironya mah. Penting. Lama kironya mah itu penting. Katakan kepada orang yang menghidangkan. Karena memang ada. Syukur ada nasi, syukur ada kecap. Pun ada apa? Jadi ni'mal udum al kecap.
Ni'mal udum al-kurupu al-Palembang. Itu sebaik-baik sambal. Itu. Kenapa? Karena yang terbaik ketika itu, ketika tidak ada, apa yang ada itu yang terbaik. Maka selama di Madinah 8 hari, Abi makan dengan buah-buahan, sambalnya buah-buahan. Ada kawan punya kecap, minta kecap sedikit, kecap pedas. Habis kecap itu 8 hari. Nasi diambil, daging onta tidak dia makan, daging ayam tidak dimakan. Karena itu hidang-hidangan, tidak kayak kita. Dah, itu payah mencocokkan selera. Ya. Terbiasa juga. Amak, ketika tu Abi pulang dari Madinah, langsung pulang. Tiba di rumah, entah masih ingat Umi tidak, carilah apalah. Tergak lo makan pakai lama, makan pakai buah mah. Masih ingat, apel lah, ya apel makan. Apel, ya makan sembah. Tambah lado. Jadi ni'mah juga kita, ni'mah. Ya apa? Kalau tidak mencela, pasti baik. Jadi apa yang ada, dan apa yang kita ingin tidak ada, maka apa yang ada itu yang terbaik. Bacalah ni'mah. Ini ni'mah. Ni'mah apa? Satu kali Abi dengan rekan-rekan sekampus tinggal di musala. Pulang kuliah jam 1 lebih. Biasanya pulang kuliah itu sangat litak, sangat lapar. Kembali ke musala tanpa menyebutkan di mana musalanya. Nasi ada, nasi dingin agak sudah di bawah, yang akan makan bertiga. Tinggal nasi separuh tambah karak. Cari-cari sambal tidak ada. Kalau bahasa Minang, nyawak ke makan kau. Ya ke makan. Lain lado di muka musala, nampak doa petang lado. Tahu lado? Nampak lado dua buah lado. Habis nasi setengah periuk itu, 3 orang. Lado matah, diambil garam, udah makan. Ni'mah juga jadinya. Karena apa yang ada itulah yang terbaik. Kata istri beliau menjawab, ma'indana illal khal. Tidak ada yang kita yang akan makan kecuali cumalah cuka. Bawa sini. Kata beliau, ni'mah. Ini sebaik-baiknya. Jadi nikmat dia. Karena nikmat itu kan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 itu hadis yang kita baca dalam malam hari ini. Semoga bagi antum-antum, baik di sini ataupun di rumah, baik di sini ataupun di rumah, karena ini setiap hari ini perkara makan, apalagi antum akan berkeluarga nanti. Yang perempuan juga akan berumah tangga, akan bersuami, akan ketemu hal-hal seperti ini. Lebih-lebih bagi orang baru-baru. Orang baru-baru itu 1 bulan barunya, setelah itu sudah kembali normal lagi. Sudah menampakkan watak asli masing-masing. Perempuan kalau sudah pemalas, nanti malas lagi itu. Laki-laki kalau memang suka tidak peduli. Itu aja yang baru. Kenapa namanya bulan baru? Bulan apa namanya? Bulan madu, bukan bulan baru ya. Segitu enaknya. Mudah-mudahan berfaedah apa yang kita sampaikan ini. Karena jamaah kita tidak sabar itu, ribut di luar. 2 buah hadis, kalau kita pahami, kita renungkan, dapat faedah, dapat petunjuk daripada ini tentang akhlak Nabi yang harus kita pakai. Bukan kita pelajari saja, kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita di pondok dan di luar pondok. Amin. Sekian, mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.